Setelah Anda membuka GT Designer, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita ikut saja wizardnya ya, dialognya, kita ketik new, kita ikut next saja. Lalu di sini juga tipenya seperti ini, kita biarkan saja, kita ikut next. Kita ikut next saja sampai dengan manufacturer. Di sini kita pilih apa saja, tetapi ya karena kita menggunakan Mitsubishi, maka kita hanya pilih Mitsubishi. Selanjutnya tipe controller. Kalau pada ladder diagram sebelumnya saya menggunakan tipe FX, maka di sini kita pilih FX. Jika Anda menggunakan tipe Q, maka silakan menggunakan Q. Kita pilih saja di sini. Nah, ini yang ada tulisan FX. Kita klik next, standar, oke. Di sini muncul communication drivernya menggunakan FX ya. Next saja, lalu kemudian next, dan terakhir finish. Oke, ini akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini kita letakkan di bawah saja. Nah, ini biar mendekati panelnya atau kanvasnya. Ini adalah kanvasnya. Nah, kita yang butuhkan apa tadi? Kita yang butuhkan adalah ada kendaraan yang nanti akan masuk kepada tempat pencucian, di mana tempat pencucian tersebut pemiliknya akan mengaktifkan dengan menekan tombol start. Oke, untuk tombol start kita buat saja menggunakan ini ya, switch. Di sini ada switch yang seperti apa Anda inginkan. Saya ambil contoh ini saja. Kita klik kiri dan lepas sambil ditarik ya. Nah, ini Anda bisa double klik di sini. Kemudian Anda bisa pilih stylenya ya. Contoh di sini tombol start saya mungkin ingin warnanya nanti setelah menyala hijau ya. Contoh di sini saya berikan warnanya hijau. Oke. Lalu sementara pada saat off saya mungkin ingin warnanya merah. Nah, lalu kemudian saya ingin di sini ada tulisan start. Anda bisa ke arah teks dan tulis saja start. Oke, di sini sudah muncul ya. Lalu jangan lupa actionnya di sini. Anda jangan lupa menambahkan alamat ya, di sini menggunakan bit. Bitnya adalah tombol start adalah X0 seperti yang tadi ya. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa address atau alamatnya ya. Untuk ladder dari Mitsubishi selalu input diawali dengan huruf X dan kemudian angka sesuai dengan urutannya, sesuai dengan keinginan kita, angka berapa. Lalu kemudian outputnya diawali dengan huruf Y. Oke, jika sudah ini oke. Nah, di sini muncul start dan dia berada pada address X00. Ya. Lalu selanjutnya apalagi yang kita butuhkan? Setelah input ini adalah sensor ya. Kita memerlukan sensor. Kita bisa buat juga hal yang sama ya, misalkan kita menggunakan switch. Di sini kita bisa pilih macam-macam ya jenis switchnya. Contoh di sini saya menggunakan tipe yang berbeda. Lalu kemudian di sini adalah saya berikan namanya misalkan switch 1 atau sensor 1 ya, sen 1 stylenya nggak apa-apa, kita buat biru saja. Dan device-nya jangan lupa di sini kita menggunakan alamat yang kita tadi pakai, yaitu tadi X2 ya. Oke, sensor kedua. Lalu kemudian saya akan perkecil sedikit. Selanjutnya kita bisa copy
dan paste berikutnya. Dan di sini kita bisa rubah menjadi sensor ketiga, dan juga teksnya kita akan rubah bukan sensor 1 tapi sensor 2 dan paste. Ini adalah double klik sensor yang ketiga, kita beri nama, buat addressnya adalah X4. Lalu kemudian teksnya di sini jangan lupa kita gunakan sen3. Ya, sudah, semuanya sudah ada. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan outputnya? Ingat tadi bahwa outputnya ada dua ya, yaitu brusher sama satu lagi si sprinkler. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan di sini lamp, bit lamp. Anda bisa tambahkan di sini. Oke, kemudian Anda bisa double klik. Jika off warnanya apa, jika on dia misalkan Anda ingin warnanya hijau, boleh. Oke, lalu kemudian jangan lupa di sini kita misalkan kita ingin tuliskan adalah tadi brusher dan device. Jangan lupa kita gunakan di sini adalah Y0 sebagai browser output ya. Oke, lalu kemudian berikutnya saya akan menambahkan bitlamp juga. Double klik. Saya ingin untuk sprinkler menyalanya warna biru ya. Artinya dia menyiram air. Oke. Oke. Lalu kemudian teks ini kita buat saja sprinkler, dan jangan lupa device teksnya kita menggunakan Y1 ya. Kita bisa membuat suatu kendaraan, maaf, oke. Ya, ini kita acak saja ya. Lalu kemudian kita buat di sini pattern colornya. Line colornya putih, patternnya putih. Lalu kemudian ini kita kasih warna, katakan warnanya putih kendaraan. Lalu kemudian ini kita ingin ada rodanya mungkin patternnya putih ya. Lalu kemudian Ctrl C, paste. Oke, ceritanya begini. Oke, nah sehingga pada saat kendaraan masuk ke sensor 1, brusher akan aktif, dan masuk ke sensor 2, sprinkler akan aktif, brusher akan off. Sementara masuk ke sensor 3, sprinkler akan off. Ya, kalau sudah jangan lupa kita save ya. Di sini kita klik. Dia akan mengarahkan kepada folder path mana kita browse dan kita
letakkan ke folder yang kita inginkan, lalu kemudian di sini kita beri nama, misalkan car, misalkan project name car wash. Oke, kita save. Oke, ini sudah tersave, dan lalu apa yang kita lakukan berikutnya adalah kita ingin simulasikan. Untuk kita simulasikan, kita bisa arahkan ke atas ini. Ini ada simulator activate. Nah, pastikan teman-teman pada saat sebelum melakukan simulasi, DX Developer Anda itu masih tetap aktif dalam mode simulation. Oke, lalu kemudian kita akan run. Di sini kita klik simulate activate, dan dia akan melakukan proses compiling, dan kemudian di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilannya. Lalu mungkin saya ingin tampilkan ladder diagramnya ya, biar terlihat di sini. Oke, saya akan arahkan sedikit ke sini biar mudah melihatnya, dan bagian yang ini akan saya perkecil. Oke, nah kita lihat tombol start artinya diaktifkan oleh pemilik sistem atau tempat pencucian. Kita nyalakan. Nah, ini M0-nya menyala ya. Semuanya artinya ini sudah siap untuk digunakan. Lalu kemudian sensor 1 mengakibatkan browser aktif. Browsernya aktif, mobil melewati sensor 1, lalu kemudian melewati sensor 2, browser off tetapi sprinklernya on. Nah, sementara ladder diagramnya juga mengikuti ya, sampai kendaraan ini tiba di sensor 3, di mana akan menonaktifkan semuanya. Oke. Ya, kurang lebih demikian. Tentunya kita bisa mengembangkan lagi dengan tampilan yang lebih baik ya, tetapi ini mungkin adalah sebagai dasar saja, buktikan bahwa kita bisa membuat ladder diagram dan kita bisa tampilkan dalam bentuk yang mungkin mudah untuk dimengerti dengan bentuk gambar seperti yang ada pada graphic user interface atau pada control panel yang kita sebut dengan HMI atau HMI, Human Machine Interface. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.